Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung. Untuk acara hari ini adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak. Mohon maaf merepotkan sebelumnya ya. Nah, nanti di sini saya akan sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, semoga nanti ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita mulai saja ya. Saya akan share screen tentang budaya positif di sekolah. Sebentar, Man dan Rula. Ada yang masih mau masuk? Mana sih? Salah-salah. Grogi. Ya. Apakah presentasinya terlihat teman-teman di layar? Oke, baiklah, saya mulai ya. Untuk budaya positif di sekolah. Nah, oke, nah, jadi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta berpihak pada murid karena memang hakikatnya kita sebagai pendidik itu harus bisa mengadakan suatu pengajaran yang berpihak pada murid ya. Untuk zaman sekarang ini kita harus bisa berpihak pada murid. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman itu pasti impian bagi kita para pendidik karena kalau lingkungan belajarnya aman, nyaman, berpihak pada murid itu akan mempengaruhi suasana dan hasil dari proses belajar mengajar. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, tentunya ini merupakan tanggung jawab dari semua warga sekolah, dari guru, karyawan, siswanya sendiri, semuanya, semua elemen-elemen yang ada di sekolah. Nah, terus sebagai guru kita adalah merupakan garda terdepan untuk mewujudkan budaya positif yang aman, nyaman, dan berdampak pada murid di sekolah. Pasti ya, karena kita kan berinteraksi langsung dengan siswa. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya kita harus dapat menjalankan konsep-konsep inti dari budaya positif. Kayak apa? Nah, konsep-konsep intinya itu seperti ada disiplin positif, nanti ada tentang apa ya nilai-nilai ke, ke nilai-nilai kebajikan, terus motivasi perilaku manusia, proses kontrol restitusi. Nah, ini yang akan saya tekankan nanti tentang restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung aja. Maaf, ini agak lola. Nah, pertama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan upaya menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kesadaran diri pada siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri nanti untuk menghadapi siswa, misalnya kayak gitu. Terus bagaimana cara menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu juga siswa juga harus melakukan disiplin positif ya. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran atau apa tuh mereka tuh harus bisa punya kontrol diri, menguasai diri sehingga bisa memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu maksudnya adalah motivasi yang tumbuh muncul dalam diri siswa itu biar dia tuh sadar dengan sendirinya tanpa kita tuh harus memberikan hukuman gitu loh. Jadi gimana caranya kita mengolah kata kita tuh biar siswa tuh oh ya saya tuh salah. Saya
harusnya tidak seperti ini, saya harusnya seperti ini. Begitu ya. Teorinya begitu. Terus selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi sebenarnya kayak nilai-nilai mulia aja, kayak seperti misalnya apa tuh nilai-nilai pada elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila ya, yang 6 elemen itu ya. Itu juga merupakan salah satunya nilai-nilai kebajikan seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bisa mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, itu juga merupakan nilai kebajikan. Nah, ini yang nanti akan kita tanamkan ke siswa gitu. Ada toleransi, rasa hormat, menghargai, ketertiban, segala macam, empati, keingin tahuan, kerjasama, percaya diri, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita tanamkan nanti melalui yang namanya adalah eh, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, itu pokoknya ini kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini ke siswa, begitu. Nah, cara yang paling mudah, bukan paling mudah, secara yang pertama itu adalah dengan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu kayak apa sih? Keyakinan kelas itu kalau yang kita ketahui sekarang ini eh, dengan kata lain itu adalah kayak kesepakatan kelas. Nah, jadi kita sebelum pembelajaran itu lebih baik sebelum awal pembelajaran itu lebih baik kita membuat keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disebutkan atau masih banyak lagi itu sebenarnya. Nah, jadi bersama siswa kita bikin kesepakatan. Jadi hukum, aturan itu mereka yang buat sendiri gitu ya. Jadi kita nggak mendikte, kita nggak menuntut, tapi mereka yang bikin sendiri. Sehingga ketika nanti mereka melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu jadi kayak, oh iya kan saya udah apa namanya itu sudah melakukan ini ya, sudah melakukan apa ya namanya, melakukan sudah membuat keyakinan kelas sendiri gitu ya. Makanya tuh saya tuh harus mengikuti apa yang sudah saya buat kayak gitu loh. Ibaratnya nggak boleh menjilat ludah sendiri begitu ya. Nah, itu keyakinan kelas dapat dibentuk dengan membuat kesepakatan dengan siswa dengan pernyataan-pernyataan universal yang merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini nih saya ada keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas yang nanti mungkin bisa disesuaikan dengan umur dan suasana di kelasnya gitu ya. Ini ada keyakinan kelas dari kelas 9 misalnya. Pertama, dalam kelas misalnya dalam kelas matematika begitu ya, kita harus bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya itu adalah ada kerjasama dan ada gotong royong karena bekerja sama menjaga kebersihan kelas gitu. Nah, terus untuk selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, ini keyakinan nilai-nilai kebajikannya itu adalah tentang disiplin dan kerapihan begitu. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini kesepakatan yang diambil adalah tentu merujuk ke disiplin dan tanggung jawab. Terus saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Nah, ini merujuk ke peduli, menghargai, dan tolong menolong, begitu ya. Terus selanjutnya ada tepat waktu dan aktif di kelas. Ini menunjukkan nilai kebajikan yaitu disiplin dan percaya diri. Nah, mungkin nanti kita bisa sesuaikan ketika membuat keyakinan kelas itu bagaimana eh, kita merujuk ke nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang kita inginkan dan siswa inginkan begitu ya. Jadi bikin aturan sendiri dan harus dipatuhi sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri siswa yang keluar dengan sendirinya agar bisa melakukan disiplin positif begitu ya. Semoga mudeng. Maaf kalau belibet. Oke. Terus selanjutnya adalah nah, ini motivasi perilaku manusia. Kita juga harus bisa mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Jadi selama ini kalau kita lihat siswa itu pada manut-manut pada apa ya? Menjalankan
tata tertib di sekolah itu karena apa? Nah, ini ada level-levelnya ya. Jadi dalam motivasi eksternal di sini ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, atau level yang lebih tinggi itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau saya lihat, yang saya rasakan di sekolah itu anak-anak masih pada level yang ini yang terendah di sini ya. Level yang terendah ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka masih takut-takut karena nanti takut dihukum, nanti takut di scores, nanti takut di apa ya, misalnya kalau ada potong poin itu masih takut seperti itu, takut ditegur kayak gitu. Jadi masih pada level ini siswa. Ataupun ada beberapa anak yang mungkin mereka karena percaya dirinya lebih tinggi, jadi motivasi ketika melakukan sesuatu itu mereka kepengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti pengen dapat nilai lebih dari guru, pengen dapatnya ini lebih baik sebenarnya daripada yang level pertama tadi gitu ya motivasinya. Nah, motivasi tertinggi yang sebagai tujuan kita sebagai guru itu adalah yang ketiga yaitu motivasi internal. Jadi kita eh, diharapkan bisa membuat siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dan menghargai diri sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan atas kesadarannya diri sendiri karena mereka menghargai diri sendiri gitu loh. Jadi wah jangan sampai kayak gini karena memang itu tidak baik kayak gitu. Misalnya saya harus potong rambut nih sesuai dengan aturan sekolah karena memang menurut saya harus rapih di sekolah gitu. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi guru sebaiknya dapat menumbuhkan motivasi internal yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Agar siswa tuh punya motivasi sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu loh. Jadi sadar diri. Jadi pengennya tuh kita membuat siswa itu adalah punya kesadaran diri. Jadi kita sebenarnya nggak capek-capek buat ini, tapi mungkin ya itu berlaku untuk sebagian siswa bisa seperti itu ya dalam prakteknya ya, dan sebagian besar siswa lagi mungkin nggak bisa nyampe ke situ gitu ya kadang-kadang. Nah, tapi sebaiknya kita coba. Saya yakin juga dari teman-teman semua, dari bapak ibu semua itu punya apa nih ya namanya, punya sudah pernah melaksanakan hal itu, saya yakin sekali. Cuman memang kan kadang-kadang, siswa itu memang berbeda-beda ya. Ada yang memang langsung macep, mudeng gitu ya, ada yang memang nggak mudeng-mudeng, kayak gitu. Nah itu yang kita harus kalau di sini kita harus dituntut sabar dan harus harus sampai ke motivasi internal itu, begitu. Terus selanjutnya adalah oke, nah ini posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru atau sebagai pokoknya warga sekolah di situ bagaimana cara mengontrol diri kita buat menghadapi siswa-siswi yang ibaratnya melanggar peraturan, begitu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah, ini ya. Jadi dari dua ini, dua ini adalah merupakan posisi kontrol yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu posisi kontrol yang negatif. Teman pemantau ini adalah posisi kontrol yang positif. Nah, sedangkan manajer ini adalah posisi kontrol yang kita inginkan nanti. Jadi ini posisi kontrol yang paling sempurna ya, yang harus kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer gitu. Nah, terus terang kalau saya sendiri itu masih kadang-kadang, bukan kadang-kadang seringnya masih memakai posisi kontrol penghukum, bahkan bisa membuat merasa bersalah atau kadang-kadang juga bisa sebagai pemantau begitu. Memang saya akuin ya, penghukum membuat merasa bersalah itu saya sering lakukan ini ya. Nah, sebaiknya kita udah mulai menghilangkan itu. Satu, manfaatnya adalah tidak membuat kita capek tentunya. Ya, nggak bikin emosi, nggak bikin apa. Dan lebih baik kita tuh ke posisi kontrol yang positif atau yang manajer. Nih, sebagai yang kita tujuannya ya.
Penghukum itu yang kayak gimana ciri-cirinya? Nah, penghukum itu ciri-cirinya kayak gini nih, misalnya kita bilang, saya ada siswa terlambat masuk sekolah kayak gitu ya. Terlambat masuk sekolah, terus kita menangi itu, terus gini loh, kamu terlambat gitu. Terus yang kita katakan adalah udah terlambat lagi, terus misalnya dia pakai sepatu yang tidak sesuai dengan harinya kayak gitu ya. Sudah terlambat, pakai sepatu warna putih lagi padahal ini hari Senin. Udah sana, sekarang kamu harus lari lapangan gitu. Jadi kita langsung menghukum tanpa kita menanyai sebabnya, tanpa kita nggak mau tahu. Pokoknya kamu salah, kamu harus dihukum. Itu namanya posisi penghukum, ya. Dan saya sering melakukannya, ya. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini lebih apa ya namanya ya? Lebih turun ini lagi sih sepertinya emosinya. Jadi kayak kalau misalnya ada siswa nih terlambat kayak tadi ya sama ya. Terlambat terus kita sebagai wali kelas kayak gitu ya. Eh, Loh kamu terlambat kayak gitu ya. Em, Kamu nggak kasihan. Jadi mengeluarkan jurus kayak kamu nggak kasihan sama ibu. Kamu tuh nggak ini ya. Kamu tuh gimana sih kayak gitu. Nah itu tuh namanya pembuat merasa bersalah. Ib ibu udah ibu udah capek-capek loh memberikan tata tertib kemarin, tapi kok masih aja seperti ini. Nah, itu namanya membuat merasa bersalah. Jadi keluar kata-kata seperti itu. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu menelaah sendiri kira-kira udah jadi dalam posisi kontrol penghukum kah, pembuat merasa bersalah kah gitu ya. Nah, kalau teman ini kayak sebagai teman aja kayak gitu ya. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan apa tuh namanya kesalahan begitu ya, dia itu eh seperti kayak teman begitu. Jadi kayak, "Loh kenapa sih kok kayak gitu? Jangan kayak gitu lagi ya," gitu ya. Jadi seperti teman, "Jangan seperti itu lagi loh, jangan diulangi lagi ya, kamu gimana sih?" Kayak gitu. Nah, itu sebagai teman. Jadi tanpa ada apa ya, keberlanjutan, cuma bilangin aja dan itu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman namanya. Nah, untuk pemantau sendiri itu sebenarnya ini lebih lebih ini lagi ya, lebih lebih baik lagi ya daripada ketika posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau pemantau itu lebih kayak ke kenapa kamu melakukan ini? Kamu harusnya gimana gitu ya? Apa yang harus kamu lakukan kayak gitu loh. Untuk apa ya ibaratnya untuk memperbaiki sikap kamu yang tadi begitu. Jadi dan kita memantau gerak apa namanya kayak mengobservasi lanjutan ada observasi lanjutan untuk eh, melihat perilaku dia apakah sudah berubah atau belum begitu ya selalu dipantau. Nah, yang terbaik itu posisi manajer di sini. Jadi posisi manajer itu posisi ini dapat menumbuhkan motivasi internal siswa. Jadi ketika misalnya siswa terlambat, nah, kita tanyain dulu loh kenapa terlambat begitu. Contohnya begitu ya. Eee, "Kenapa terlambat?" Misalnya ada alasan, "Ini Bu, saya bangun kesiangan." "Loh, kenapa kamu bisa bangun kesiangan?" Langsung ditanyain alasan-alasannya. "Iya Bu, saya main game." Terus main game sampai malam gitu. Terus kita tanya lagi, "Menurut kamu main game itu baik nggak?" Apa namanya, baik nggak kalau misalnya kamu lakukan sampai larut malam kayak gitu sih. Pokoknya menggali bagaimana siswa itu menemukan motivasi internalnya. Kalau ternyata main game malam-malam sampai begadang itu ternyata kurang baik dan bisa bikin bangun kesiangan serta jadi terlambat gitu loh. Dan kita me- menggiring pertanyaan pertanyaan agar siswa itu menemukan solusinya tuh gimana biar kamu tuh nggak terlambat dan kamu harus bagaimana ya tanpa menghukumnya begitu. Jadi misalnya, terus sekarang mau gimana kalau karena kamu terlambat. Jadi dia memutuskan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Agak sulit sih kalau ini memang agak sulit tergantung siswanya ya. Tapi patut kita coba Bapak Ibu. Saya juga lagi mau agak mencoba, tapi memang siswa kan ada aja ya. Tingkahnya ada saja sifatnya. Kita coba perlahan-lahan. Ini sepertinya cukup apa ya cukup mengurangi kadar emosi kita Bapak Ibu begitu ya. Jadi biar nggak marah-marah kayak gitu dan nggak capek kita.
Coba kalau memang ini berhasil, syukur, kalau nggak berhasil ya kita coba terus kayak gitu. Katanya seperti itu ya. Jadi agar dapat menghargai diri sendiri dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati pada keyakinan yang sudah dibuat. Nah, jadi keyakinan ini tuh nanti kita dibahas lagi. Loh, menurut kamu kayak gini tuh gimana? Bener apa enggak? Menurut kamu begini tuh salah apa enggak? Begitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu ya. Oh iya, terus em, apa ya? Ini itu juga dalam posisi control manager ini kita juga menggali apa sebenarnya menjadi kebutuhan dari siswa itu. Jadi misalnya ada siswa yang tidur-tiduran di kelas begitu ya, malas gitu loh, lihat pelajaran kita tuh malas begitu. Nah, kita tuh harus menggali kenapa kok dia sampai males-malesan. Apakah memang pembelajaran kita yang nggak menarik? Ataukah memang dia nggak suka matematika? Ataukah memang dia bosen pembelajaran di dalam kelas? Nah, ini harus kita telusuri juga. Kenapa dia bisa tidur-tiduran kayak gitu loh. Ditanya, sebenarnya kita harus melakukan pendekatan begitu sebenarnya ya. Ini juga yang belum saya praktekkan Bapak Ibu, dan nanti saya akan coba praktekkan eh, gimana lah nanti hasilnya kayak gimana. Memang tergantung dari bagaimana pertanyaan kita dan bagaimana suasana muridnya kayak gitu ya. Nah, itu digali nih, misalnya saya nggak suka matematika Bu. Oh, jadi ditanyain aja kamu sukanya apa segala macam gitu. Terus kalau nggak eh saya saya malas Bu, bosan di dalam kelas gitu. Oh, berarti kita harus bisa, oh bagaimana caranya biar pembelajaran kita nggak membosankan di dalam kelas. Apakah kita harus keluar ruangan atau kita harus pakai metode pembelajaran yang lain. Begitu teorinya ya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk menuju ke tadi ya, tujuan kita adalah sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer, itu kita bisa menggunakan langkah-langkah namanya segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi seperti kalau menstabilkan identitas ini adalah tujuannya menggali apa kebutuhan siswa. Maksudnya eh, apa ya namanya ya? Kamu kenapa misalnya terlambat ya yang paling gampang. Kamu kenapa terlambat? Gitu loh. Jadi, oh iya Bu, saya bangun kesiangan gara-gara tadi main game. Nah, iya sih. Jadi itu kita kayak gini. Oh iya sih, eh memang nggak apa namanya, semua orang butuh hiburan gitu. Jadi pakai kata-kata yang sebenarnya seolah-olah seperti membenarkan membenarkan perilaku mereka, tapi sebenarnya nggak benerin juga gitu. Jadi kayak, oh iya manusia itu memang ada salahnya atau kadang-kadang memang bisa juga terlambat, bangun kesiangan, mungkin karena ini karena itu. Jadi kita kasih kata-kata yang awal seperti membenarkan, tapi sebenarnya enggak. Oh iya memang sih kamu tuh ya butuh hiburan, butuh main game, tapi nah ada kata tapinya gitu. Tapi kamu seperti tapi apakah main game sampai larut malam itu eh, adalah hal yang baik? Nah, nanti biar dia jawab sendiri. Oh ya, dia sadar gitu loh. Misalnya menumbuhkan kesadaran dirinya mereka. Gitu. Nah, terus untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi kalau tindakan itu tuh nggak benar, tapi dari mulutnya siswa sendiri kayak gitu. Jadi, oh iya Bu, itu salah. Saya seharusnya nggak kayak gini. Saya seharusnya begini, gini, gini. Gitu. Terus menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan itu eh udah sesuai belum kamu kira-kira sama keyakinan yang sudah kamu buat? Apakah terlambat itu baik? Apakah terlambat itu benar? Eh, yang kita harapkan kan, oh ya salah, itu tidak sesuai dengan keyakinan saya harus lebih tanggung jawab, saya harus lebih disiplin terhadap waktu, begitu harus bisa membagi waktu. Harapan jawabannya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang dia dapatkan dan ada sesuatu yang dia pikir, oh iya ini salah ya, saya nggak harusnya nggak kayak gitu. Pengennya begitu ya. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah tuh guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi dia kayak koreksi diri gitu loh. Kayak refleksi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi ngurang-ngurangin hukuman tujuannya di sini. Dan menumbuhkan rasa
sadar dirinya mereka. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya praktek segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Gitu ya. Coba lihat tangan kamu. Wow, kok pakai kuteks? Bukunya panjang-panjang lagi. Iya, maaf ya Bu. Kamu tahu nggak peraturan sekolah tentang pemakaian kuteks sama buku panjang? Iya, seharusnya nggak boleh ya Bu. Itu kamu tahu. Kenapa masih pakai kuteks? Karena aku bentar lagi kan liburan, jadi aku pengen mempercantik kuku aku. Iya sih, gue tuh tahu umur umur kamu, perempuan kayak kamu, lagi pengen bersolek, pengen mempercantik diri. Apalagi warna kuteksnya bagus, pasti kamu suka. Iya Bu, aku beli karena kuteks aku bagus. Iya, tapi kamu tahu nggak kalau itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Iya Bu. Sekarang gimana solusinya? Biar untuk mengatasi kuteks sama kuku panjang kamu. Aku harus potong kuku aku dulu sama kayak kuteks remover buat ngapuskan. Kamu bawa nggak kuteks removernya? Enggak Bu. Ya, sudah ada nih kuteks remover sama gunting kuku. Kamu pakai nggak? Boleh Bu. Kita pakai sekarang ya. Sekali lagi maaf ya Bu. Aku nggak bakal, aku jadi bakal nggak pakai kuteks lagi. Iya, oke. Sip, yuk. Kenapa? Betul, betul itu langkah-langkahnya. Nah, itu jadi pertama kayak apa ya? Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita nggak langsung blaming dia gitu, nggak langsung menyalahkan dia. Jadi kayak ibaratnya kayak ngangkat dulu kayak gitu loh, ngangkat dulu. Oh ya, sih memang gitu. Apa ya? Kita tuh butuh hiburan, kita butuh main game sebagai manusia, kita juga butuh hiburan, nggak belajar mulu kayak gitu loh. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Ternyata ya itu normal dilakukan, tapi nah nanti kita baru ke tapinya itu. Nah, tapi gitu. Ini tuh kira-kira kalau bermain sampai larut malam itu baik apa enggak gitu loh. Apalagi sampai bikin kamu tuh bangun kesiangan. Kira-kira itu bener enggak gitu loh apa yang kamu lakukan. Nah, itu validasi apa namanya? Validasi kesalahan dia gitu. Jadi dia sadar oh iya, enggak bener gitu. Terus barulah kita menanyakan ke keyakinan. Keyakinan itu kayak kesepakatan yang sudah dilakukan gitu loh. Kayak peraturan sekolah lah ibaratnya gitu. Nah, kira-kira ini sesuai nggak sama peraturan sekolah kayak gitu. Oh, dia biar jawab sendiri. Oh, nggak sesuai. Terlambat saya nggak sesuai nih terlambat kayak gitu. Ini nggak boleh terlambat soalnya sekolah tuh kayak gitu. Nah, kira-kira tuh kamu gimana nih buat fixing atau memperbaiki ini kayak gitu. Jadi dia jawab sendiri. Dia menentukan apa yang dilakukan sendiri. Oke, sambil nunggu kira-kira eh kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi sudah pernah melakukan posisi kontrol yang mana? Mungkin ada yang mau jawab? Teman ya, oke. Teman masih bagus sih, masih oke lah gitu, boleh gitu. Terus apa lagi nih? Apa nih? Nggak ada murid tadi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, atau manajer. Apa? Penghukum, iya. Rata-rata aku juga gitu. Maksudnya saya juga begitu. Sebagai penghukum gitu. Terus apa lagi? Iya, iya. Oke. Ada nggak yang sudah pernah jadi seorang manajer dalam posisi kontrol? Oh ya, boleh silakan, Ibu Maya. Ya, itu
tinggal apa yang bagaimana kita menanggapi ketika ketemu siswa yang bermasalah. Jadi cara menaikkannya itu dengan mengubah pertanyaan dan apa yang kita lontarkan ke siswa kayak gitu loh. Jadi ketika penghukum itu kita tuh nggak pakai tanya paling cuman, oh kamu terlambat gitu. So, kenapa terlambat? Saya kesiangan bu. Terus kita nggak mau tahu lagi. Oh yaudah, kamu kamu harus ini nih dihukum gitu ya, dihukum lari lapangan misalnya kayak gitu. Nah itu menghukum. Nah biar kita menaikkan level kita dari seorang penghukum misalnya sebagai ke pemantau dulu deh gitu ya, sebagai seorang pemantau itu kita harus ubah pertanyaan kita, ubah apa yang kita lontarkan ke siswa ketika kita menemukan siswa yang bermasalah. Jadi kalau ke yang eh, buat pemantau ya kita tanyain dulu aja. Oh kenapa? Kenapa kok bisa terlambat? Oh karena ini. Terus masih sabar, jangan pakai emosi dulu ya. Jadi kita harus kontrol emosi kita juga. Oh iya, kenapa bisa terlambat? Oh kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Kira-kira kamu terlambat ini sesuai sama peraturan sekolah nggak? Kayak gitu loh. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang membangun rasa bersalahnya dia. Kalau saya bilang sih rasa bersalah ya. Kalau di sini lebih halus lagi, motivasi internal katanya begitu. Begitu ya. Jadi dengan mengubah pertanyaan kita yang kita ajukan ke siswa gitu. Itu sebenarnya kuncinya di kita, di guru yang apa namanya menanggap apa ya menghadapi siswa ketika bermasalah. Begitu sih. Kalau menurut saya. Iya, betul, update diri. Jadi pertanyaannya diubah begitu. Jadi jangan melontarkan yang kayak, yang nomor satu sama nomor dua itu negatif ya. Yang penghukum sama pembuat merasa bersalah bukan sebisa mungkin, malah kalau menurut teori di sini adalah jangan sampai kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita minimal ada yang di sebagai teman atau pemantau. Minimal itu kalau kita belum bisa sampai ke manajer posisinya. Begitu. Minimal begitu. Ya, karena kadang-kadang kan anak tuh ada yang dong, ada yang bisa diajak diskusi, ada yang nggak bisa diajak diskusi gitu. Ada yang ada yang sadar diri, ada yang nggak sadar diri kayak gitu. Jadi minimal kita menghadapinya itu sebagai teman maupun sebagai itu apa namanya pemantau minimal itu. Kalau di situ ya sudah lumayan lah kayak gitu. Katanya sih begitu. Oke, silahkan Ibu Prakti. Hmm. Itu kalau menurut saya itu sebenarnya kita harus tetap coba, tetap coba dengan apa namanya ya? Mungkin dengan kata-kata yang lebih sederhana lagi, yang dia lebih paham lagi kayak gitu ya. Misalnya kayak gini contohnya. Misalnya kalau misalnya secara formalnya itu kan kalau misalnya di secara teori ya kayak gitu ya. Oh ya, kenapa? Kenapa terlambat? Kok bisa terlambat? Gimana? Eh kenapa bisa bangun siang? Gini gini gini. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan standar yang bisa dijawab sama siswa ya. Tapi kalau misalnya kita kira-kira itu salah nggak? Jadi kita lebih kayak apa ya namanya ya? Lebih pakai bahasa yang lebih sederhana aja sih. Em, Kalau misalnya masih nggak mudeng juga, kita harus tetap pakai mengupayakan bagaimana caranya tetap tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat siswa itu ngerasa down kayak gitu. Teorinya kayak gitu. Pokoknya kita tetap berusaha pakai pertanyaan-pertanyaan yang menggiring mereka itu biar nanti itu eh, merasa sadar dirinya tuh tumbuh kayak gitu. Memang ini agak susah. Itu sempat jadi pertanyaan saya juga. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita pun pasti ketemu lah sama siswa yang luar biasa ya. Ngeyel lagi. Ngeyel, pengennya benar sendiri kayak gitu ya.
Mmm, nah itu tuh kita tetap berusaha, menanganinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih sederhana dan lebih mereka ngerti kayak gitu. Jadi nggak muter-muter tapi, eee, ngena kayak gitu. Nah ini memang butuh apa ya, butuh butuh skill ngomong dari diri kita sendiri sih. Memang ini tanggung jawab kita sebagai guru berat banget nih yang buat kayak gini ya. Kita harus tetap berusaha, tetap tanya, tetap tetap dengan melontarkan pertanyaan, komunikasi yang apa ya, intens sama siswa tersebut, bagaimana caranya biar dia itu bisa tetap harus, eee, keluar motivasi internalnya, kayak gitu. Memang susah sih, dan ini belum belum sempet saya coba juga gitu ya. Belum sempat saya coba juga dengan siswa yang benar-benar apa ya, benar-benar nggak bisa diajak ngobrol kayak gitu ya. Tapi saya yakin, dengan kita tuh melunak dengan siswa, mesti siswa juga kayak ibaratnya tuh nggak kencang-kencang banget kayak gitu loh. Maksudnya bisa juga melunak dengan kita dan lama-lama juga bisa terungkap terungkap rasa sadar dirinya, kayak gitu sih kurang lebih. Belum nyoba juga Mbak Prapti saya. Jadi triknya bagaimana itu saya ngeraba-ngeraba sendiri kayak gitu loh. Nggak ada paten tuh harus bagaimana kayak gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki kayak gitu. Mungkin dari teman lain ada yang mau menjawab mungkin? Ada yang sudah pernah begitu punya apa tuh namanya, punya solusi bagaimana dengan pertanyaannya Mbak Prapti kayak gitu. Kalau setahu saya sih memang terus-terus pokoknya jangan sampai menghukum siswa begitu. Kalau menurut teori yang ada di disiplin budaya positif di sini begitu. Karena memang tujuannya kan bikin suasananya nyaman, aman dan berpihak pada murid kayak gitu. Begitu? Iya. Ya, guru BK Ibu Ibu Tristia Tristianti, Ibu Anastasia Tristianti, atau mungkin ada Ibu Lis dan Ibu Sinta itu. Halo, halo. Triknya bagaimana itu Ibu Anastasia? Iya, silahkan Ibu Anastasia bagaimana? Iya, sing angel banget orang bisa diomongi. Ngobrol dari hati ke hati. Menghakimi. Ya. Terima kasih Ibu Anastasia, bagaimana Ibu Prapti? Mantap. Ini Bu Nasuti angkat tangan, monggo Bu Nasuti. Udah Bu Nasuti angkat tangan. Iya, 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 siap, luar biasa. Iya, mantap luar biasa. Luar biasa sibuk ya.
Ya, oke. Iya, oke. Ibu Puspita, iya, itu angkat tangan. Si, oke. Tunda. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, terima kasih juga Ibu Sita sudah sharing. Ternyata memang kita harus mempesona dulu. Memang iya sih maksudnya mungkin apa ya? Kita harus punya punya apa ya kalau saya bilang ya? Inner beauty dulu kali ya. Jadi membuat mereka tuh tertarik sama kita kayak gitu loh. Mungkin ya, maksudnya gitu ya Bu Sita ya. Atau pakai lipstick dulu mungkin lipstick jangan lupa lipstick make up ya. Jadi pesona dulu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah jam, waduh, saya sudah mengkorusi waktu pulangnya Bapak Ibu ini. Baiklah, saya sudahin aja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas hari ini. Jangan lift dulu sebelum saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Makasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, makasih ya Mbak Dian, Mbak Puspita, Mbak Anita, Mbak Prapi, Mbak Anas, Tulis, Mbak Ida, Bu Nasuti, tadi ada Mbak Maya, ada Bang Ali, ada semuanya. Dadah, sampai ketemu.